Pengakuan paling jujur seorang juara. Bagaimana jika seorang juara dunia berkata bahwa ia mungkin harus terjatuh untuk bisa menjadi cepat? Ya, itulah pengakuan mengejutkan dari Toprak Razgatlioglu jelang debut penuhnya di MotoGP. Pernyataan ini bukan sekadar dramatisasi, ini adalah realitas keras yang sedang ia hadapi di level tertinggi balap motor dunia. Sebelum kita bahas lebih dalam, pastikan Anda subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan membedah sisi teknis dan mental para pembalap MotoGP secara mendalam dan berbeda dari yang lain. Buriram, tes yang membuka mata. Tes pramusim di sirkuit Buriram menjadi tamparan realitas bagi Toprak. Bersama tim barunya, Pramac Racing, ia harus menerima kenyataan finish di posisi 2 terbawah dengan selisih lebih dari 2 detik dari pembalap tercepat. 2 detik di MotoGP bukan sekadar angka, itu jurang. Itu perbedaan antara kandidat podium dan penghuni barisan belakang. Sebagai mantan bintang Superbike World Championship, Toprak datang dengan reputasi pengereman agresif dan kontrol ban depan yang luar biasa. Namun di MotoGP, reputasi saja tidak cukup. Karakter motor, aerodinamika, elektronik, hingga ban benar-benar berbeda. Dan disinilah titik lemahnya mulai terlihat, kepercayaan terhadap ban depan Michelin. Ban depan, musuh atau guru? Ban depan di MotoGP bukan hanya soal grip, ia adalah soal keyakinan. Toprak mengakui bahwa saat motor dalam posisi miring ekstrim, ia belum sepenuhnya percaya bahwa ban depan akan tetap menggigit aspal. Di lintasan lurus dan fase pengereman keras, ia merasa nyaman. Namun ketika memasuki fase transisi, saat beban berpindah dan sudut kemiringan meningkat, keraguan kecil muncul. Dan di MotoGP, keraguan sepersekian detik berarti kehilangan waktu di setiap tikungan. Kalikan dengan belasan tikungan, hasilnya adalah selisih besar di catatan waktu. Inilah yang ia rasakan ketika mencoba mengikuti rekan setimnya, Jack Miller. Saat melihat Jack Miller merebahkan motor di tikungan pertama dengan sudut yang terasa mustahil, Toprak sempat berpikir motor itu akan kehilangan grip. Namun Miller tetap stabil. Dari situlah Toprak menyadari standar limit di MotoGP jauh lebih ekstrem dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Mentalitas seorang juara yang teruji. Yang menarik, Toprak tidak menyalahkan motor, tidak menyalahkan tim. Ia justru mengakui bahwa dirinya masih menyisakan margin keamanan. Dan dalam kompetisi seketat MotoGP, margin aman adalah musuh terbesar. Ia bahkan mengatakan, mungkin satu-satunya cara untuk benar-benar memahami batas ban depan adalah dengan terjatuh. Bagi pembalap, crash memang sering menjadi guru paling brutal. Dari momen kehilangan grip itulah mereka memahami di mana batas sesungguhnya. Ini bukan tentang ceroboh, ini tentang kalibrasi. Tentang memindahkan rasa percaya diri dari pengereman lurus ke sudut kemiringan ekstrim. Tentang berani menari tepat di atas batas grip tanpa melewatinya terlalu jauh. Thailand, panggung pembuktian. Debut balapnya di Thailand akan menjadi ujian sesungguhnya. Bukan hanya soal posisi finish, tetapi tentang progres adaptasi. Apakah ia sudah cukup berani menekan limit? Apakah jarak 2 detik itu mulai menyusut? MotoGP tidak memberi waktu panjang untuk belajar. Setiap sesi latihan adalah eksperimen. Setiap lap adalah proses membaca data dan menguji insting. Jika Toprak mampu membangun kepercayaan penuh pada ban depan Michelin, maka keunggulan alaminya dalam pengereman bisa menjadi senjata mematikan. Berani menyentuh batas. Bagi juara dunia 3 kali World SBK, ini bukan soal bakat, ini soal keberanian menerima resiko. MotoGP menuntut pembalap untuk berada di ambang batas setiap saat. Dan seringkali, sebelum Anda benar-benar cepat,
Anda harus berani menyentuh limit tersebut. Jika crash menjadi bagian dari kurva pembelajaran, maka Toprak tampaknya sudah siap secara mental. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat ia bisa mengubah keraguan menjadi kepercayaan? Bagaimana menurut Anda? Apakah Toprak perlu jatuh dulu untuk benar-benar kompetitif di MotoGP? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update analisis MotoGP terbaru.